Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini saya mau berbagi atau sharing untuk visa kunjungan dan partner visa. Kalau visa kunjungan itu saya awal-awalnya dapatnya 3 bulan. Nah, karena saya nggak tahu, tapi saya pikir kalau saya yang mundar-mandir itu makan banyak waktu, karena kan saya sudah kepepet, saya harus berangkat gitu. Jadi saya waktu itu pakai jasa agent. Nah, nama agennya Woda Visa. Terima kasih banyak buat Woda Visa yang waktu itu yang tanganin dokumen saya itu namanya KRSA. Mereka itu sangat cekatan ya, dan kita nggak dibikin susah, tapi kita benar-benar dibantu ya. Jadi kita benar-benar dibantu sama timnya dia. Nah, kebetulan itu timnya itu dulunya itu mereka itu suka traveling ya, karena mereka suka traveling, jadi mereka tahu ya harus seperti apa. Nah, saya pakai jasa agent Woda Visa. Jadi buat teman-teman yang di daerah Jakarta yang kalau mau bikin visa kemana aja, pokoknya pokoknya ke berbagai negara dia tanganin ya. Dia punya tim yang benar-benar solid ya. Jadi satu embassy ditanganin sama tim yang berbeda. Nah, anak-anak muda yang benar-benar mau bekerja keras dan juga nggak bikin kita susah, dan alhamdulillahnya biayanya nggak mahal teman-teman, karena saya udah cek ke agen-agen yang lain itu. Bukannya saya membanding-bandingkan, memang kita harus membandingkan karena kan ini masalah dokumen dan lain sebagainya. Saya udah pernah ke tempat yang lain dulu sebelum ketemu dengan Woda Visa. Jadi waktu itu saya pernah ke agen yang lain, aduh mintanya segala macem bla 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 bla. Kita bayar tapi kita juga yang kerja gitu ya. Maksudnya saya nyari agen itu karena saya mau segalanya jadi beres gitu. Karena kan di samping saya juga nggak ada waktu, karena saya juga mesti urus surat-surat saya yang harus karena waktu itu saya berniat untuk menikah di Australia. Jadi saya waktu itu sibuk ngurusin surat-surat yang harus dibawa ya. Maka saya berkeputusan untuk mencari agent. Nah, waktu itu saya coba cari beberapa agent ya. Saya bandingin, oh mahal, dan mereka itu mau tahu rapih gitu ya, nggak mau tahu kalau ada sesuatu yang kurang. Itu mereka nggak mau kasih informasi ke kita, tapi mereka jalanin, nanti sampai di kedutaan itu akan ditolak gitu ya. Nah, yang seperti itu yang saya nggak mau ya, karena kan ini saya mau berangkat itu karena kita mau menikah di luar ya. Nah, waktu itu saya udah benar-benar yang saya mau jalanin sendiri. Kalau saya jalanin sendiri juga saya nggak ada waktu ya. Jadi waktu itu saya lagi cari. Nah, kebetulan ada nih, dan kebetulan pula itu deket rumah gitu, bukan deket rumah tapi di daerah Jakarta Timur, dan nggak terlalu jauh ya. Nah, waktu itu saya teleponin dia bilang bawa dokumennya kemari semua ya, ijazah dan lain sebagainya, sama surat sponsor dan lain sebagainya. Nah, saya kasihlah ke dia. Nah, waktu itu untuk yang awal berjalan lancar ya, alhamdulillah. Cuma seminggu kalau nggak salah ya, seminggu
udah jadi ya, udah jadi. Nah, eh, saya referensiin karena itu mereka sudah terbiasa keluar masuk apa namanya berbagai negara, jadi mereka tahu kondisi dan keadaannya ya, dan dokumen-dokumen apa yang harus kita bawa gitu kan. Nah, jadi saya referensiin ke Woda Visa itu bisa via telepon atau nanti ininya saya kasih di ininya saya ya, di note-nya saya ya. Nah, eh, itu yang mereka perluin ijazah, lalu akte kelahiran. Kalau kita punya akte kelahiran, kalau kita nggak punya akte kelahiran, cukup ijazah ya, dan paspor ya, yang pastinya harus paspor, foto 3x4, 2 lembar kalau nggak salah sih, 2 lembar, surat sponsor. Nah, kebetulan surat sponsor saya untuk yang kunjungan itu kan 3 bulan. Saya nggak terlalu lengkap ya, cuma surat sponsor dari tunangan gitu ya. Nah, saya dapatlah 3 bulan. Setelah itu kan saya harus balik ke Indonesia karena setelah saya datang ke sini 3 bulan, ternyata kita belum bisa merit karena ada beberapa surat-surat yang belum lengkap. Nah, saya harus balik dong ke Indonesia karena 3 bulan visa saya itu sudah selesai ya teman-teman ya. Habis itu saya urus surat lagi. Sebelum sampai ke Indonesia, saya udah callingin Woda Visa ya untuk urus surat-surat saya lagi. Dia bilang oke, balik dulu ke Indonesia, nanti kita akan urus. Kebetulan waktu itu saya balik kalau nggak salah Juli akhir ya. Juli ya, iya Juli. Juli akhir atau Juli pertengahan, saya lupa ya. Juli pertengahan deh, karena April, Mei, Juni. Ya Juli awal saya datangnya, pulang ke Indonesia maksud saya. Pulang ke Indonesia Juli awal. Lalu sampai di Indonesia saya mulailah apply visa lagi ya. Apply visa untuk kunjungan berikutnya. Nah, itulah yang bikin saya agak rada stres karena ini adalah kunjungan saya yang kedua kalinya kan ya. Dan saya berharap ini saya dapat multiple visa exit ya. Jadi waktu itu saya berharap seperti itu. Nggak apa-apa deh, nggak setahun, 6 bulan juga saya rasa saya udah cukup ya. Karena 6 bulan itu saya bisa melakukan apa aja ya. Maksudnya karena saya sembari ngurus surat-surat di Indonesia. 6 bulan, setelah 6 bulan saya bisa kalau saya dapat 6 bulan saya bisa merit di sana, dan secara otomatis saya akan statusnya menjadi istri gitu kan. Kalau jadi istri kan artinya kita ikut suami gitu ya. Nah, itu beda lagi prosesnya. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia, diurus semuanya, dan saya sebelum itu saya ketemu dengan Ibu Ersa. Saya ngobrol-ngobrol, saya nggak panggil ibu, saya panggil Ersa karena masih muda. Saya ngobrol-ngobrol sama Kak Ersa, saya bilang gimana ya saya mau dapetin multiple exit visa. Dia bilang bisa Bu, tapi dengan catatan sponsornya lebih kuat lagi. Maksudnya sponsor lebih kuat, ada surat yang menyatakan bahwa suami saya bekerja di satu perusahaan, dan itu perusahaannya mensupport untuk saya datang ke Australia. Oh, seperti itu ya. Sama satu lagi, lebih kuat lagi kalau ibu ini punya suaminya ini, karena kan waktu itu kan saya sebenarnya sudah married tapi secara agama ya. Ibu punya properti ya,
properti di Australia, dalam artian punya rumah. Jadi pemerintah Indonesia juga nggak berpikiran kita ke luar negeri itu luntang-lantung gitu ya. Ya banyak sih yang seperti itu, karena mereka bilangnya merit, ternyata mereka setelah mendapatkan partner visa mereka masing-masing gitu ya. Ya itu sih bukan urusan saya juga. Nah, akhirnya saya ngomong sama suami saya nih, saya bilang ada nggak ini surat-surat yang ini sama properti apa sama yang paling penting adalah dia punya tabungan di bank, ya, punya tabungan di bank. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya saya callingin suami saya bilang minta surat dari HRD-nya di tempat kamu bekerja, dan semua pajak-pajak yang kamu bayarkan dan termasuk gajinya berapa. Oke. Sama surat-surat surat mobil, surat rumah ya, sama akunnya di bank. Kita fotokopiin semuanya, kirimlah ke Jakarta via email. Setelah itu semua selesai, nah ada problem lagi. Karena waktu itu kalau nggak salah holiday ya, jadi itu dia Woda Visa itu antrian visanya tuh banyak lebih dulu dari saya, karena waktu saya masih di Australia itu antriannya sudah panjang gitu, karena kan holiday ya. Jadinya aduh, gimana ya Kak Ersa? Ya, Ibu dapat nomor urutan yang ke 52. Aduh, saya bilang, saya mau cepet nih, bukan apa-apa, saya mau cepet. Ya kita akan usahakan, kita akan bekerja semaksimal mungkin seperti yang udah Ibu planningin buat berangkat ke sana gitu ya. Saya akan usahakan gitu, karena kan Ibu juga kan tahu kerja kita seperti apa. Oke, saya bilang gitu. Nah, setelah itu besoknya Woda Visa itu telepon saya, Ibu, ini kita mau ke embassy ya. Oke. Saya bilang gitu, bukan ke embassy kan sekarang kita nggak bisa langsung ya, jadi ada agent yang lebih besar lagi. Saya mau jalan ke sana Bu, tapi ini foto Ibu kenapa nggak ada? Oh iya saya lupa, saya bilang gitu, saya lupa kasih saking repotnya. Oke, gini aja Ibu fotoin via, mereka benar-benar bikin segalanya jadi mudah ya. Bukan berarti kita banyak minta tolong terus mereka apin itu ya harga untuk kita bayarnya, enggak, sama sekali enggak. Salut buat timnya mereka ya. Gini aja, foto lalu nanti di via WhatsApp. Tapi saya kan orangnya agak khawatiran karena ini kan dokumen gitu, yang dokumen penting. Kalau via WhatsApp, aduh saya takutnya kenapa gitu ya. Lalu saya bilang, enggak, jam berapa tim kamu berangkat ke agent, ke Sudirman kalau nggak salah ya, di Sudirman apa di Tamrin, saya lupa. Oh, berangkatnya pagi, dia bilang gitu, jam 7. Kalau gitu saya ke kantor jam setengah 7 atau setengah 7-an. Belum datang Bu, anak buah saya, karena kan mereka ngertinya langsung ke sana. Gini aja Bu, nanti saya teleponin anak buah saya suruh ke kantor gitu, tapi nggak bisa jam segitu kayaknya, karena mereka juga mesti ambil dokumen yang lain. Kalau gitu di kantor ada satpam, saya kasih ke satpam. Nah, hari itu mereka antar ke ke embassy. Setelah itu seminggu kemudian saya tanya dong, kok belum ada kabar gitu. Saya tanya, aduh Ersa, ini gimana kok belum ada kabar ya? Belum. Nah, kalau ada kabar dia langsung kasih saya WhatsApp ya, segala email dan email gitu dari kedutaan.
Belum Bu, karena juga saat ke satu ini lagi banyak yang holiday. Eh, Kedua ada apa namanya kayak pemilu ya, pemilu di ini. Jadi mereka holiday dan ada pemilu di negaranya. Jadi ada beberapa yang pulang ke negaranya. Aduh, saya udah ketar-ketir. 10 hari 10 hari kemudian Ersa tim Ersanya telepon ke saya, Ibu, ini apa namanya akte kelahirannya memang nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini yang jadi yang urus yang buat yang tanda tanganin saya ini udah beda lagi orangnya kan, nggak mungkin saya yang megang satu orang aja di kedutaan kan ya. Jadi nah yang orang ini nggak tahu. Saya bilang, loh kan bukannya saya pakai ijazah karena saya nggak punya akte kelahiran, saya bilang gitu. Iya Bu, tapi gini aja Bu, Ibu kopiin aja apa namanya foto aja itu ijazah Ibu sekali lagi, nanti saya akan emailin orang apa namanya kedutaannya lagi. Itu saya mondar-mandir. Masalahnya saya udah pesen tiket ya, jadi tiket saya itu saya keberangkatan tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus. Waktu itu juga Indonesia pemilu ya, pemilu di bulan Juli juga ada pemilu ya kalau nggak salah sih. Jadi saya bilang saya mau berangkat sebenarnya sebelum pemilu, tapi gimana ya sebaiknya, saya tanya sama Ersa sama Woda Visa, sebaiknya sehabis pemilu aja Bu, dia bilang gitu. Ya udah kalau gitu tiket saya booking tanggal 1 Agustus kalau nggak salah sih, 1 Agustus pas tanggal berapa saya lupa, pokoknya Agustus saya berangkat, saya udah apa namanya booking tiket. Setelah itu ya udah, nih saya lagi emailin ke kedutaannya Bu. Kayaknya yang nanganin dokumen Ibu nih beda lagi dari waktu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Oke, saya bilang itu. Saya tunggu deh. Ini apa namanya? Ya kita akan menjelaskan kok Bu gitu. Karena kan Ibu juga bukan sekali pergi ke Australia gitu, udah sering gitu ya. Iya, tapi kan kali ini kan berbeda, saya bilang gitu. Ya udah kan semua juga udah lengkap kok Bu gitu. Saya sih berharapnya Ibu dapetin 6 atau 6 bulan sampai setahun. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang saya dapat 3 bulan juga nggak apa-apa, saya udah cukup, saya bilang gitu. Yang penting saya bisa berangkat karena saya sudah apa namanya siapin surat-surat untuk menikah di sana, saya bilang gitu. Oh ya udah Ibu, Ibu tenang aja, dia bilang gitu. Ya udah, setelah itu selesai. 2 hari kemudian, hari ke-12, Ersa telepon saya, Ibu, apa namanya, ini visa Ibu granted. Oh alhamdulillah, saya bilang, aduh Kakak Ersa, saya udah nungguinnya tuh apa namanya sampai rasanya mau nangis-nangis, saya bilang gitu. Oke Ibu, sekarang udah granted. Ini saya kirim ke WhatsApp Ibu. Aduh saya senangnya minta ampun. Ternyata saya berpikirnya paling dapat 3 bulan. Ternyata saya dapat multi exit visa selama 1 tahun. Alhamdulillah, dalam hati saya. Berarti Agustus nanti ketemu lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti Juli nanti saya berakhirnya Juli akhir. Aduh, saya bilang alhamdulillah Kakak Ersa. Ya, selamat ya Bu, dia bilang gitu, karena dokumen Ibu semua lengkap. Itu mendukung. Jadi buat teman-teman, kalau mau granted ya, usahakan semua dokumen lengkap, apalagi yang kita bilang karena kadang-kadang dari pihak embassy-nya dia telepon ke sponsor kita
Makanya waktu itu orang Wodavisa bilang, Ibu kalau bisa telepon suami itu jangan di offin on terus, karena dia mau make sure bener nggak lu referensiin nama si ini sebagai tunangan lu. Dia juga mau make sure surat-surat sponsornya ini bener apa enggak gitu kan. Akhirnya ya kan banyak ya kejadian yang bilang gini ternyata berbeda gitu ya. Akhirnya udah granted deh, saya berangkatlah pada bulan Agustus ya. Itu untuk yang visa kunjungan. Jadi saya dapat selama 1 tahun dengan catatan per 3 bulan saya harus keluar dari Australia. Terserah mau berangkat mau jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia atau mau balik ke Indonesia, tapi kita per 3 bulan harus keluar dari negara ini Australia. Dan setelah 2 minggu boleh balik lagi ke sini. Per 3 bulan kita harus, dan itu saya nggak berani main-main seperti itu. Jadi saya tepat waktu. 3 bulan, Juli, Agustus, September saya keluar ya. September akhir saya keluar. Nah pulanglah setelah di Indonesia 2 minggu saya balik lagi. Seperti itu terus seperti itu. Jadi sebelum setahun saya sudah belum 3 bulan. Setelah 3 bulan saya kan married di sini nih ya. Nah itu beda lagi ya teman-teman. Nah untuk teman-teman ya seperti itu. Jadi kalau kita mau granted, jangan berbohong kita mau berkunjung ke siapa. Nah dan jangan juga jangan lupa sponsornya itu harus yang benar-benar kalau itu sponsornya teman ya bilang teman gitu. Kalau sponsornya itu pacar ya kita harus bilang pacar, atau itu cuma kenalan biasa ya kita harus bilang gitu, atau saudara kita harus bilang terus terang. Kita nggak boleh ngomong bohong sama agennya, karena nanti agennya yang kalau kita jalan sendiri ya kita harus bilang juga bahwa itu yang sponsornya itu teman, saudara atau pacar kita. Jadi kita jangan bohong, karena kalau bohong itu akibatnya fatal banget ya. Kita bakalan di blacklist gitu kan. Kalau udah di blacklist susah juga gitu ya. Oke, itu untuk yang visa kunjungan. Jadi saya dapat banyak, ada juga yang bilang untung-untungan, dan waktu itu di rekening saya sih rekening saya ada, mereka minta di tabungan saya 75 juta ya. Ya setelah udah dokumennya masuk ke kedutaan sih bisa kita pakai uang itu buat beli tiket atau buat beli apa gitu ya. Jadi sebenarnya cuma mereka mau lihat kita, apalagi kita udah punya sponsornya itu kasih akunnya mereka, jadi mereka udah yakin lah gitu. Makanya saya dapat multiple exit visa selama setahun ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau di approve atau mau granted ya seperti itu, semua dokumen yang diperlukan harus ada. Kalaupun mau jalan sendiri ya mungkin kalau jalan sendiri, kalau yang memang pengen tahu gimana sih prosesnya, boleh-boleh aja. Yang ada banyak waktu ya boleh, lebih baik jalan sendiri. Tapi yang mau via agent, kita juga mesti lihat agennya itu kita ngomongin price list lah, ngomongin harga. Kalau udah harganya kita harus timbang-timbang, maksudnya kalau ada yang lebih murah dan kita dapat referensi dari teman, ini agent ini murah dan orangnya baik-baik dan kita kenal banget, jadi kenapa enggak kita pakai agent ini ya. Jadi saya sih referensiin teman-teman yang ada di Jakarta, terutama Jakarta Timur ataupun Jakarta mana aja mereka tanganin kok. Jadi itu Wodavisa,
boleh telepon boleh telepon ke Ibu Ersanya langsung, karena Ibu Ersanya juga urusannya bukan cuma jadi Ibu Ersa itu benar-benar expert lah saya bilang mah, karena semua dokumen tuh dia tuh benar-benar apa namanya, benar-benar teliti gitu. Jadi ibu biar dapat segini, ibu mestinya adanya ini, dan dia nggak segan-segan teleponin kita gitu ya, Bu, ini, biar udah malam tuh, atau udah lewat jam kerja ya, seharusnya kan udah lewat jam kerja ya sudah gitu ya, atau kalau hari Sabtu itu kan udah nggak ada, dia masih mau loh kita teleponin, Ersa gimana gini, dan dia tuh nggak bikin down kita dari awal tuh, udah nggak bikin down, nggak kayak yang agent lain tuh ya, dari awal tuh udah sama saya ngomongnya udah nggak enakan gitu ya. Dalam waktu seminggu kalau ini jadi jangan ngarepin granted. Oh loh, kok awal-awal udah ngomongnya begitu, udah gitu mahal-mahalnya minta ampun. Dan giliran saya bilang, saya minta tolong bisa nggak gini, ya itu beda lagi harganya. Oh ya, bener loh, waktu itu saya tuh bener-bener nyari agent tuh nggak sembarangan gitu. Maksudnya saya bukan masalah harga, tapi lah gue bayar sama lu, tapi kenapa jadi gue yang kerja gitu ya. Oh ini mesti begini, ini mesti begini, gini. Oh dokumen ibu kenapa begini, nggak kasih solusi gitu ya. Harusnya kan kasih solusi, ibu dokumen ibu ini sepertinya kita khawatir akan menjadi gini. Solusinya ibu pergi ke sini lalu ganti, atau ibu mau gimana gitu ya. Nah kalau ibu mau kita tanganin, saya kasih solusi seperti ini, kan enak ya. Ini enggak, oh ini dokumen ibu ini nggak jelas gini loh. Dalam hati saya bayar, terus gue mesti kerja, terus gue mesti cari solusi gitu ya. Jangan, maksudnya saya ya, kita kalau cari agent seperti itu ya. Oke, semoga semuanya berjalan lancar buat teman-teman yang nanti setelah pandemi berakhir, yang mau berkunjung ke tempat keluarganya atau ke tempat pacarnya, temannya, ya semuanya bisa jadi lancar, dengan maksudnya ke negara lain ya, saya referensiin ke Woda Visa.